dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan memaparkan materi mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kuantitatif. Yang pertama ada validitas, apakah alatnya benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua ada reliabilitas, apakah alatnya tetap sama kalau diulang. Salah satu cara cek reliabilitas adalah dengan Cronbach alpha. Yang kedua ada observasi terstruktur. Observasi berarti melakukan pengamatan langsung, tapi di sini peneliti sudah punya panduan yang jelas tentang apa yang harus diamati. Peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat supaya hasilnya lebih objektif dan tidak mempengaruhi pendapat pribadi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data angka untuk melihat atau menguji suatu masalah. Data dikumpulkan dengan cara yang teratur menggunakan alat atau instrumen supaya hasilnya lebih objektif dan bisa dihitung. Keberhasilan penelitian ini tergantung pada alat yang digunakan dan cara mengumpulkan datanya. Walaupun alatnya sudah bagus, kalau cara pakainya salah, hasilnya tetap bisa tidak akurat. Yang kelima ada data primer dan sekunder. Yang pertama ada data primer, data yang kita ambil langsung dari responden. Yang kedua ada data sekunder, data yang sudah ada seperti dari buku atau laporan. Kalau pakai data sekunder harus dicek dulu apakah datanya masih akurat dan relevan. Yang ketiga ada eksperimen. Eksperimen adalah cara dengan mencoba sesuatu untuk melihat pengaruhnya. Misalnya, memberi perlakuan tertentu untuk melihat hasilnya. Cara ini biasanya dipakai untuk mengetahui sebab dan akibat. Yang pertama ada kuesioner atau angka. Kuesioner adalah cara yang paling sering dipakai. Peneliti memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Jenis pertanyaannya ada dua, tertutup dan terbuka. Tertutup sudah ada pilihan jawaban. Terbuka, responden bebas menjawab. Tapi biasanya yang sering dipakai itu pertanyaan tertutup karena mudah dijadikan angka. Biasanya juga pakai skala Likert untuk mengukur pendapat. Yang keempat ada skala pengukuran data. Ada 4 jenis skala. Yang pertama nominal, hanya membedakan contoh laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada ordinal, ada urutan seperti juara 1, 2, atau 3. Yang ketiga ada interval, jaraknya sama. Yang keempat ada rasio, ada nilai 0 atau paling lengkap. Skala ini penting supaya kita tahu cara mengelola datanya. Jadi, teknik pengumpulan data itu penting banget supaya data yang didapat akurat, objektif, dan bisa dipercaya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Gandarif Kesatria dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang berjudul karakteristik dan penggunaan skala pengukuran. Baiklah, yang pertama ada konsep dasar skala pengukuran dalam penelitian. Skala pengukuran merupakan elemen fundamental dalam penelitian kuantitatif yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau menilai atribut serta karakteristik tertentu dari objek ataupun subjek penelitian. Dalam konteks ini, skala didefinisikan sebagai alat pengukur data atau jenis pertanyaan yang digunakan untuk menghasilkan data. Sedangkan pengukuran adalah cara alat tersebut menyatakan skor yang didapat. Secara umum, terdapat 4 jenis pengukuran data yang dikenal dalam penelitian, yaitu ada nominal, ordinal, internal, dan rasio, yang masing-masing memiliki karakteristik operasi matematis dan kriteria pemusatan data yang berbeda. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya ketepatan skala. Pemilihan skala pengukuran yang tepat memiliki dampak yang signifikan terhadap interpretasi dan analisis data. Peneliti harus mempertimbangkan sifat data yang akan diukur, apakah bersifat kategoris atau numerik, serta tujuan penelitian itu sendiri. Karakteristik dan penggunaan skala Likert serta semantik diferensial. Dalam praktik penelitian kuantitatif, terdapat beberapa bentuk skala yang umum digunakan untuk mengumpulkan data sikap dan pendapat responden.
Dua di antaranya yang sering dibahas dalam literatur metodologi adalah skala Likert dan skala semantik diferensial. Kedua skala ini memiliki karakteristik unik dalam cara penyajian dan pengukuran datanya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang skala Likert. Apa itu skala Likert? Skala Likert adalah sejenis skala pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau sikap responden terhadap suatu pernyataan. Dalam konteks variabel penelitian, skala Likert sering dikategorikan sebagai skala ordinal yang memungkinkan pengumpulan data tentang tingkat stres, kepuasan, ataupun sikap secara kuantitatif. Selanjutnya yakni skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial atau skala kategori semantik merupakan teknik pengukuran yang menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan, bipolar adjektif, untuk mengukur makna konotatif dari suatu objek. Kemudian kita akan membahas validitas dan reliabilitas instrumen skala. Penggunaan skala pengukuran seperti Likert maupun semantik diferensial memerlukan instrumen yang telah teruji kualitasnya. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian, uji validitas instrumen. Validitas instrumen merupakan kemampuan instrumen pengukuran untuk benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Dalam konteks skala pengukuran, validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat menghasilkan data yang akurat dan representatif tentang variabel yang ingin diukur. Kemudian, uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen mengacu pada konsistensi dan kestabilan instrumen dalam menghasilkan hasil yang sama jika diukur ulang dalam situasi yang sama. Dengan memahami teknik pengumpulan data yang sesuai, memilih instrumen yang tepat, dan memvalidasi serta mengukur skala yang konsisten juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan data antar kelompok atau populasi yang berbeda, sehingga dapat membuat generalisasi yang lebih kuat tentang fenomena yang akan diteliti. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Frem dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu dasar penting dalam penelitian kuantitatif, yaitu skala pengukuran data. Kenapa ini penting? Karena jenis skala yang kita gunakan akan menentukan bagaimana data bisa dianalisis, dan kalau salah pilih, hasil penelitian kita juga bisa jadi tidak valid. Sederhananya, skala pengukuran adalah cara kita mengukur dan memberi nilai pada suatu data. Dalam penelitian, ada 4 jenis skala utama, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda, baik dari segi makna, angka, urutan, sampai operasi matematisnya. Yang akan kita bahas pertama yaitu skala nominal. Ini adalah skala paling sederhana, digunakan hanya untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan. Contohnya ada jenis kelamin, warna favorit, dan yang lain sebagainya. Misal, 1 itu sama dengan biru, 2 sama dengan merah, dan 3 sama dengan hijau. Angka di sini bukan berarti lebih besar atau lebih kecil, hanya sebagai label saja. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menyatakan sama atau tidak sama, dan analisis yang digunakan biasanya hanya modus. Dan yang kedua ada skala ordinal. Di sini data sudah memiliki urutan atau peringkat, tapi jaraknya tidak jelas. Contohnya yaitu ranking juara lomba ataupun tingkat kepuasan seperti puas, cukup, tidak puas. Semisalnya 1 menandakan paling suka, 2 menandakan suka, 3 netral, 4 tidak suka, dan 5 paling tidak suka. Kita tahu urutannya, tapi tidak tahu seberapa jauh perbedaannya. Jadi bisa dibandingkan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tidak bisa dihitung selisihnya secara pasti. Analisis yang digunakan yakni adalah modus. Modus itu ialah nilai yang paling sering muncul, dan median yakni nilai tengah setelah diurutkannya data. Ketiga, skala interval. Di sini, jarak antar nilai sudah sama dan bermakna. Contohnya, suhu dalam Celcius. Misalnya perbedaan antara 10 derajat
Celcius ke 20 derajat Celcius, sama dengan 20 derajat ke 30 derajat Celcius. Tapi yang penting, tidak ada nol mutlak. Artinya, 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Jadi, bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan, tapi tidak bisa dibandingkan rasio. Analisis yang bisa digunakan, ya ini ada 3, modus, median, dan mean. Terakhir adalah skala rasio. Ini adalah skala yang paling lengkap. Ciri utamanya memiliki nol mutlak. Di mana tadi interval tidak memiliki nol mutlak, tapi skala rasio memilikinya. Contohnya seperti berat badan dan tinggi badan. Kalau 0 kg artinya benar-benar tidak ada berat, dan kita bisa bilang 60 kg itu 2 kali lebih berat dari 30 kg. Analisis lengkap bisa digunakan modus, median, dan mean. Baik, itu dia pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nur Aisyiti Fadila Desniani dengan NIM 0603242044 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya pemahaman teknik pengumpulan data dan skala pengukuran dalam penelitian. Nah, dalam dunia penelitian ilmiah, khususnya seperti dalam penelitian kuantitatif, pemahaman terhadap teknik pengumpulan data dan skala pengukuran itu bukan hanya sekedar formalitas teknis, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas hasil akhir. Teknik pengumpulan data berperan sebagai jembatan antara teori dan fakta di lapangan. Sementara skala pengukuran itu bertugas mengubah variabel-variabel tersebut menjadi angka yang dapat dianalisis secara sistematis. Tanpa penguasaan pada aspek ini, peneliti itu bisa beresiko menghasilkan temuan yang nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, maka dari itu, pentingnya pemahaman ini mencakup 3 peran utama dalam proses penelitian. Yang pertama, mengenai validitas dan efisiensi. Teknik pengumpulan data yang tepat seperti kuesioner yang terstruktur atau observasi yang terencana itu dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar representatif terhadap populasi. Nah, hal ini sangat krusial untuk meminimalkan bias dan kesalahan pengukuran. Nah, selain itu, dengan memahami berbagai teknik yang ada, seorang peneliti dapat bekerja lebih efisien dalam mengelola waktu dan biaya. Misalnya, dengan memilih antara survei daring yang luas atau observasi langsung yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan masalahnya. Lalu yang kedua, sebagai penentu metode analisis data. Nah, salah satu poin yang paling krusial adalah hubungan antara skala pengukuran dengan statistik. Nah, peneliti harus mampu membedakan 4 skala utama, yaitu nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, ketepatan dalam menentukan skala ini akan menentukan apakah kita menggunakan analisis non-parametik atau analisis parametik yang lebih kompleks seperti ANOVA dan regresi linear. Kesalahan dalam mengidentifikasi skala ini tidak hanya merusak validitas statistik, tetapi juga bisa menyesatkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Lalu yang terakhir, berdampak pada implikasi praktis dan kredibilitas. Penelitian yang dirancang dengan metodologi yang kokoh itu akan menghasilkan temuan yang dapat direplikasi oleh peneliti lain, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu secara profesional, penguasaan teknik ini merupakan investasi bagi peneliti. Data yang diukur dengan akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang kredibel bagi pemerintah maupun organisasi bisnis. Nah, jadi dari sini sebagai kesimpulannya, metodologi itu bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis di atas kertas, melainkan sebuah kompetensi praktis yang wajib dimiliki untuk menjamin bahwa setiap hasil penelitian itu memiliki integritas dan manfaat yang nyata. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator.